tanker terbakar di Pelabuhan Belawan. Warga Padang Sidempuan keluhkan bansos COVID-19 tidak merata. Tim gabungan Labuhan Batu halal pengendara dari luar kabupaten. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Hutasoid, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Pemirsa, satu unit kapal tanker yang sedang diperbaiki di Pelabuhan Belawan terbakar. Dalam kebakaran tersebut, belasan mobil pemadam kebakaran Kota Medan diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran hebat terjadi di salah satu kapal galangan yang sedang diperbaiki di kawasan Jalan Pelabuhan Raya, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara pada pukul 8:30 pagi tadi. Api kemudian menjalar ke kapal lain yang ada di sebelahnya. Kebakaran tersebut membuat panik pekerja untuk memadamkan api yang terus membesar. Dalam video amatir, terlihat api di kapal pengangkut bahan bakar minyak yang hendak naik dok ini terus membesar dan mengeluarkan asap hitam yang membumbung tinggi ke udara. Hal tersebut dikarenakan banyaknya bahan mudah terbakar. Awal kebakaran terjadi pada ekor kapal dan menjalar hingga ke seluruh bagian kapal. Terdapat 50 orang yang berada di dalam kapal dan 12 orang mengalami luka bakar dilarikan ke rumah sakit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Belasan mobil pemadam dari Dinas Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Kota Medan diturunkan untuk memadamkan api. Sejumlah kapal juga melakukan pemadaman dari sisi laut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Puluhan ibu-ibu berunjuk rasa di kantor Wali Kota Padang Sidempuan terkait bantuan sosial terdampak COVID-19 yang tidak merata. Dalam aksinya, mereka meminta agar penyaluran bansos dari pemerintah dapat diterima oleh warga yang membutuhkan. Puluhan ibu rumah tangga melakukan unjuk rasa di kantor Wali Kota Padang Sidempuan. Mereka kesal karena tidak mendapat bantuan sosial terdampak COVID-19. Ibu rumah tangga ini meminta agar pemerintah Kota Padang Sidempuan jangan pilih kasih dalam pemberian bantuan sosial terkait dampak COVID-19. Pemberian bansos haruslah merata dan disalurkan kepada warga kurang mampu dan berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Saat ini sebanyak 5.211 warga Kota Padang Sidempuan tercatat mendapatkan bantuan sosial tunai dan pencairannya melalui kantor pos. Uang 600.000 rupiah, kami sama sekali nggak ada. Ini kami kelurahan, katanya BLT itu nggak ada lagi. Bukan soal nggak, itu kebijakan Bapak katanya, kurang katanya dana dari pusat. Jadi kenapa Bapak tidak membuat kebijaksanaan, mengusulkan kekurangan ini supaya mencukupi masyarakat Bapak? Saya bilang gitu. Jadi kalau itu cuma segitu Pak, sudah cukup Pak. Jadi kami ini Pak, kenapa dibedakan? Kami sama-sama negara, warga negara Indonesia berhak. Itu berapa triliun yang dikeluarkan oleh Sri Mulyani itu uang untuk biaya Covid itu. Para pengunjuk rasa membubarkan diri setelah bertemu dengan pejabat Pemko Padang Sidempuan. Dalam pertemuan tersebut, Pemko Padang Sidempuan akan berjanji melakukan pendataan ulang bansos COVID-19. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, untuk menghindari penyebaran wabah COVID-19, tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan unsur Pemkab Labuhan Batu Utara berhasil arahkan sejumlah pengendara yang diprediksi akan melakukan mudik untuk berbalik arah kembali ke tempat asalnya pada operasi Razia Ketupat Toba 2020. Pada pelaksanaan operasi Ketupat Toba 2020, Polsek Waluhulu dan Polres Labuhan Batu memberhentikan sejumlah kendaraan berasal dari luar Kabupaten Labuhan Batu Utara. Hal ini dilakukan untuk memeriksa surat-surat kendaraan, memeriksa identitas dan kesehatan pengemudi serta penumpang saat melintas di Jalan Lintas Sumatera Jalan Jenderal Sudirman Aikenopan yang merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Asahan. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang saat ini masih berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia. Tim gabungan yang terdiri dari personel polisi, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan Labuhan Batu Utara ini terlihat memeriksa satu persatu suhu tubuh pengemudi dan penumpang, dan juga memeriksa barang bawaan.
Kanit Sabara Polres Kuala Hulu Ibtu Sujono selaku Kepala Pos Pengaman 1 Aikanopan menyebutkan, pelaksanaan operasi Ketupat Toba yang dimulai 24 April sampai 31 Mei tahun 2020, selain pengamanan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, juga melakukan pencegahan penyebaran wabah COVID-19 dengan cara memberi pengarahan kepada pengemudi untuk dapat melaksanakan protokoler COVID-19 sesuai aturan pemerintah. Ada warga misalnya dari Medan atau tujuan Pekanbaru, kami himbau atau kami sarankan sebaiknya untuk kembali ke tempat semula atau di mana dia tadi mungkin mau berangkat, yaitu untuk menghindari terjadinya penyebaran virus di tempat yang baru ataupun selama dia dalam perjalanan. Kami sarankan untuk kembali ke tempat semula. Setelah diberikan arahan pencegahan penyebaran wabah COVID-19, masyarakat diimbau agar selalu menggunakan masker di luar rumah. Dalam patroli tersebut, akhirnya sejumlah pengendara tidak melanjutkan perjalanan dan terlihat berbalik arah ke tempat asalnya. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Gugus Tugas Labuan Batu Selatan perketat penjagaan perbatasan Sumut Riau ditanyakan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, tim gabungan Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara memperketat penjagaan di perbatasan provinsi antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Riau. Patroli ini dilaksanakan untuk mencegah masuknya COVID-19 dari provinsi lain menjelang libur Lebaran. Penjagaan dilakukan dengan memeriksa satu persatu kendaraan yang melintas dari Provinsi Riau menuju Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, petugas mewajibkan pengemudi dan penumpang turun untuk diperiksa suhu tubuh dan data penumpang di posko perbatasan Seburuhur, Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu Selatan. Beberapa kendaraan yang berasal dari wilayah zona merah diperintah untuk putar balik. Menurut Kepala Pos Pengamanan 4 Polres Labuhan Batu perbatasan Provinsi Sumut dengan Riau, Ibtu Sutiono menyebutkan, pemeriksaan dilaksanakan untuk membatasi pergerakan kendaraan dari provinsi lain untuk mengantisipasi masuknya COVID-19 ke wilayah Sumatera Utara. Diharapkan kegiatan patroli ini dapat menekan angka penyebaran COVID-19 di wilayah Sumatera Utara. Sesuai dengan keinginan dari pemerintah bahwa tindakan kami sekarang ini dalam melakukan penyekatan apabila ada dari masyarakat yang akan melakukan mudik dari daerah zona merah yang telah ditentukan pemerintah, maka kepada masyarakat tersebut akan kami kembalikan ke tempat semula. Selanjutnya, selain daripada kami mengembalikan masyarakat yang datang dari zona merah, kami juga melakukan pengukuran suhu badan dengan menggunakan termometer atau rapid test. Nah, ini yang dilakukan oleh dari Dinas Kesehatan. Masyarakat diimbau untuk tidak mudik dan tetap menjalankan protokol kesehatan agar COVID-19 bisa segera usai. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, di masa pandemi saat ini, pembuat kue kering Lebaran mengalami penurunan omset hingga 75%. Salah satu pembuat kue kering di Pematang Siantar mengurangi jumlah produksi akibat lemahnya perekonomian dampak COVID-19. Seiring terjadinya pandemi COVID-19, pembuat kue kering Lebaran tetap memproduksi kue keringnya. Namun, kini tak sebanyak tahun sebelumnya. Biasanya 1 atau 2 bulan menjelang Ramadan, pembuat kue kering sudah ramai pesanan. Namun tahun ini berbeda bagi Deliana Peranginangin, pembuat kue kering Lebaran di Pematang Siantar. Jika biasanya ia memproduksi 800 kg hingga 1000 kg kue kering, namun di masa pandemi ini, ia hanya mampu memproduksi 300 kg kue kering saja. Tergantung bila ada pesanan dari konsumen.
Tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Deliana tetap memproduksi kue kering meskipun belum ada pesanan. Menurutnya produksi kue lebaran di tahun ini dikarenakan masyarakat terdampak wabah COVID-19, sehingga enggan membeli bahkan mengurangi barang yang akan dibeli. Menurun jauh. Menurunnya sampai bagaimana, Bu? Sampai 75%. 70-75% gitu kan. Biasanya kita buat per tahun itu ada berapa kilo gitu, ada? 800 sampai 1000 kilo gitulah, ini 300. Sistemnya kita sekarang gimana, Bu? Pesan dulu baru dibuat. Kalau sebelum-sebelumnya? Ya nggak dibuat. Sebelum-sebelumnya dibuat dulu, kita berani, ini nggak berani. Meski ada pengurangan produksi, pembuat kue kering tersebut tetap mempertahankan kualitas produksinya. Harga jual masih stabil dan tidak melonjak drastis jika dibandingkan tahun lalu. Ebit Masdar melaporkan untuk Evarina TV. Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah berhasil menangkap 2 tersangka spesialis pencurian kendaraan bermotor roda 4 di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit. Petugas terpaksa melumpuhkan kedua tersangka dengan timah panas karena melawan petugas saat akan ditangkap. 2 tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor roda 4 ini tidak lagi dapat berkutik usai diamankan petugas dari Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Karo. Kedua tersangka ini berhasil ditangkap oleh petugas di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit usai merampok 1 unit truk di Jalan Besar Kecamatan Merek. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Tanah Karo, dalam melancarkan aksinya modus kedua tersangka menyetop truk dan mengatakan telah menabrak peliharaan warga. Saat truk berhenti, tersangka langsung menodongkan senjata tajam ke supir dan merampas uang serta handphone milik korban. Usai mendapat laporan dari korban, petugas langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan kedua tersangka. Namun, saat hendak ditangkap, kedua tersangka melawan petugas dan berusaha melarikan diri hingga terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan melumpuhkan kedua kaki tersangka dengan timah panas. Jalan Besar Kabanjai Merek telah terjadi perampokan pencurian dengan kekerasan terhadap sebuah mobil Corp diesel yang dilakukan oleh 2 orang tersangka. Untuk tersangka sendiri sampai saat ini sudah tertangkap atau seperti apa nih, Bunda? Jadi perlu kami jelaskan bahwa butuh waktu 7 jam kami mengamankan kedua tersangka di daerah Deli Serdang, tepatnya di Bandar Baru. Kemudian sempat ada tindakan tegas terukur di Komandan. Seperti apa, Komandan? Saya jelaskan. Jadi pada waktu kita melakukan pengembangan, kedua tersangka tersebut ada melakukan perlawanan terhadap petugas. Jadi dengan tegas dan sigap kita lakukan tindakan tegas terukur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Polres Tanah Karo. Barang bukti yang berhasil disita berupa pisau, uang, dan sepeda motor milik tersangka. Kedua tersangka pun terancam pasal 365 KUH pidana tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Dampak pandemi COVID-19, pedagang tradisional di Pasar Induk Lauci, Kota Medan, Sumatera Utara sejak 2 pekan terakhir mengeluhkan penurunan omset penjualan hingga 50%. Beginilah suasana di Pasar Induk yang berada di Desa Lauci, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara. Sejak pagi hingga sore, suasana pasar tidak begitu ramai dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Suasana ini sudah 2 pekan dirasakan pedagang. Akibat pandemi COVID-19, omset penjualan mereka turun hingga mencapai 50%. Para pedagang mengeluhkan sepinya pembeli yang diakibatkan pandemi COVID-19. Pembeli enggan untuk berkunjung ke pasar induk. Selain itu, banyaknya pedagang kuliner atau warung makanan
yang menutup usahanya selama pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu pemicunya. Seluruh pasokan sayur mayur yang berasal dari kota Brastagi tetap berjalan seperti biasanya seperti sayur kol, terong, tomat, dan wortel. Namun karena sepinya pembeli, harga sayur tersebut turun hingga 30%. Pasar induk Lauci ini merupakan grosir penjualan sayur mayur yang berasal dari petani dan didistribusikan ke sejumlah pasar di Kota Medan dan Deli Serdang. Biasanya dalam sehari, para pedagang mampu menjual tomat dan wortel 20 keranjang. Jauh beda. Jauh bedanya menurun? Menurun drastis. Berapa persen penurunannya? Sekitar hampir 50%. 50% ya? Penyebabnya apa, Bi? Karena kurang orang keluar, nggak berani orang keluar. Berarti daya beli rendah ya? Rendah. Kalau untuk harga? Harga, itulah orang petani nggak berani keluar. Jadi harga turun juga? Harga turun juga. Contohnya apa yang turun, Bu? Cabai merah. Dari harga 15.000 jatuh ke 10.000. 10.000. Kalau untuk yang sayuran, wortel? Sayuran pun sekitar 30% lah. 20% turunnya harganya ya? Nah, iya. Harapan Mi sama pemerintah? Ya, semoga cepat corona habis lah. Berakhir ya? Berakhir. Oke. Biar masyarakat jangan lampu pusing untuk menghadapi kebutuhan sehari-hari ya. Pedagang berharap pemerintah bisa mengatasi pandemi COVID-19 agar aktivitas dan perekonomian warga bisa kembali normal. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, guna mencegah penyebaran COVID-19, para jurnalis Tanah Karo yang tergabung dalam Persaudaraan Jurnalis Tanah Karo membagikan ratusan masker kepada Kejaksaan Negeri Karo serta masyarakat. Puluhan jurnalis Tanah Karo yang tergabung dalam Persaudaraan Jurnalis Tanah Karo membagikan ratusan masker kepada Kejaksaan Negeri Karo dan masyarakat. Tujuan pembagian masker ini adalah untuk mengikuti anjuran pemerintah dalam usaha memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Penyerahan masker secara simbolis diberikan oleh perwakilan dari jurnalis yang langsung diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karo. Kepala Kejaksaan Negeri Karo mengapresiasi kegiatan tersebut dikarenakan jurnalis Tanah Karo ikut serta dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Alhamdulillah, saya sangat mengapresiasi sekali atas aksi dari Persatuan Jurnalis Tanah Karo. Karena dengan adanya seperti ini, kita bisa mengingatkan masyarakat bahwasannya masyarakat harus waspada terhadap COVID-19. Salah satunya menggunakan masker bila keluar rumah. Nah, selanjutnya nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang kita harapkan. Salah satunya bantuan sosial terhadap masyarakat yang terdampak pada COVID-19. Usai penyerahan secara simbolis, kegiatan dilanjutkan dengan turun ke jalan dan membagikan ratusan masker kepada masyarakat. Masker tersebut diberikan kepada para pengendara roda 2 maupun roda 4. Kegiatan ini dilakukan secara serentak di beberapa titik wilayah Kabupaten Karo seperti Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Brastagi, Kecamatan Payung, dan Kecamatan Tiga Panah. Menurut Wakil Ketua Persaudaraan Jurnalis Tanah Karo, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian jurnalis Tanah Karo dalam membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap wabah COVID-19 dan menerapkan physical distancing serta tidak melakukan perjalanan mudik. Ya, kita dari Persaudaraan Jurnalis Tanah Karo atau PJTK, hari ini kita memberikan sejumlah masker kepada mitra kerja, terutama pada pihak Kejaksaan Negeri Kabanjahe, dan seterusnya kita tadi langsung juga menggelarkan aksi kepada penumpang yang ada di angkot dan pengguna jalan. Dan setelah ini pun nanti kita dari PJTK juga melakukan aksi yang sama, yaitu memberikan masker ke Brastagi, Kapana, dan Bandar Payung. Tujuan kita sendiri nih, Pak, dari PJTK sendiri apa? Ya, kita mengharapkan kepada warga khususnya terlebih sekarang ini wabah COVID-19 ini, yang mana kita ikut mencegah dan harus memutus mata rantai, yaitu berupa memakai masker. Diharapkan kepada masyarakat agar selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, selalu mencuci tangan, dan memakai masker baik di dalam maupun di luar rumah. Sandra Bukit melaporkan untuk Eva Arena TV.
Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Maria Huta Said mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.